Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk menyambung WiFi tetangga atau menyambung WiFi rumah sebelah dengan tanpa kabel gitu ya. Jadi misalkan di tetangga teman-teman punya WiFi IndiHome dan kemudian teman-teman mau menyambungkan, atau teman-teman punya rumah di sebelah begitu ya, dan kemudian rumah satunya pengen nyambung juga tapi tanpa berlangganan gitu ya. Artinya cukup satu langganan tapi teman-teman bisa menikmati internet yang teman-teman langganan tersebut, atau ikut dengan tetangga, tapi dengan catatan memang teman-teman harus izin dulu dengan tetangga tersebut apakah diizinkan atau tidak. Misalkan nanti biaya tagihannya dibagi dua dan lain sebagainya begitu ya, tapi tanpa harus menggunakan kabel begitu ya. Nah, di sini saya untuk melakukan hal itu saya menggunakan wireless router tenda AC6 ya. Penampakannya seperti ini. Nah, intinya saya menggunakan ini ya, tenda AC6 ini. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk bisa menyambung WiFi tetangga atau WiFi sebelah dengan tanpa kabel adalah operating modenya itu sudah support yang ini ya teman-teman, WISP mode gitu ya. Nah, kalau sudah support WISP mode ini, nanti bisa connect ke WiFi sebelah begitu. Oke, untuk melakukan connect ke WiFi sebelah, teman-teman perlu ini ya, perlu connect dulu ke WiFi teman-teman ya. Ini adalah SSID default untuk modem router AC6 ya, tenda AC6. Kita bisa connect saja. Oke, ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Jadi kita sudah terkoneksi, tetapi memang ini belum ada internetnya ya, dan belum ada internet, dan kita bisa langsung setting. Untuk itu kita perlu tahu dulu untuk IP-nya berapa begitu ya. Kita bisa klik kanan di sini, Open Network and Internet Setting. Kemudian kita bisa pilih yang di sini, Change Adapter Option. Nah, kita lihat untuk detailnya. Dan ini adalah IP default gateway-nya 192.168.0.1. Oke, kita buka dulu di browser ya untuk mengakses routernya. Jadi ini memang murni tanpa kabel, bahkan kita konfigurasinya pun juga tanpa kabel ya teman-teman. Jadi langsung connect ke WiFi-nya. Oke, seperti ini. Jadi kalau pertama kali teman-teman menyalakan modem router teman-teman, dan ini juga kondisinya masih baru ya, jadi memang benar-benar dari awal saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kayak gitu. Nah, untuk ini kita bisa pilih yang dynamic IP address kayak gitu. Nah, kemudian untuk WiFi passwordnya nanti kita belakangan aja ya, untuk konfigurasinya supaya nanti mudah begitu. Jadi sebenarnya WiFi name ini juga teman-teman bisa rubah sekarang, misalkan kayak gini. Misalkan seperti ini, dan ini juga teman-teman bisa kosongin atau langsung bisa isi gitu ya. Misalkan contoh saya kosongin dulu supaya nanti konfigurasinya mudah. Nah, ini sudah mengubah nama WiFi-nya ya. Karena nama WiFi-nya ini sudah dirubah, jadi kita harus connect ulang ya. Jadi ini kalau misalkan ini bukan lagi namanya tenda ya nanti, tapi akan ada CCTV update. Nah, kita connect ke yang CCTV update karena tadi kita sudah rubah ya. Kita connect dulu. Kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah connect ke CCTV update. Yang tadi WiFi sudah kita rubah. Sekarang kita bisa akses lagi ya. Oke, dan ini adalah tampilan setelah kita buka modem routernya. Jadi ini masih disconnect ya. Jadi kita belum nyambung ke WiFi sebelah begitu ya. Jadi masih disconnect. Nah, kita bisa pergi ke internet setting ini ya. Jadi di menu internet setting kita pilih modenya yang WISP. Oke, di WISP ini kita bisa pilih yang WiFi mana yang mau kita konekkan. Misalkan
ini adalah wifi sebelah ya yang mau saya konekkan. Jadi copy 7 element ini adalah wifi yang saya ingin konekkan ke modem router tenda saya kayak gitu. Nah, kita bisa pilih seperti ini ya. Diklik seperti ini. Misalkan maaf, ini saya klik seperti ini. Nah, ini minta password. Nah, tugas kita adalah memasukkan password dari wifi yang namanya copy 7 elemen ini. Nah, teman-teman perlu tahu dari tetangga teman-teman, atau kalau memang rumah sebelah itu milik teman-teman, ya tinggal masukin saja passwordnya apa begitu ya. Di sini saya coba masukkan, ini hanya contoh saja. Kemudian kita connect ya. Nah, nanti modem router kita itu akan restart ya. Akan restart terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi menyambungkan ke wifi sebelah gitu, atau internet sebelah begitu. Nah, kita tunggu sampai proses rebootnya selesai begitu. Oke, ini sudah restart ya, dan kita perlu cek lagi di wifi-nya karena kita hanya murni connect dengan wifi. Jadi kita memang harus connect ulang ya. Kecuali kalau teman-teman konfigurasinya menggunakan kabel, mungkin teman-teman tidak perlu connect ulang. Tapi karena ini konfigurasinya murni dengan wireless, berarti kita memang harus connect ulang. Nah, kita bisa akses lagi 192. Nah, ini dan ini sudah terhubung ya. Ini kita bisa misalkan 01. Oke. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini statusnya sudah connected. Jadi you can access internet gitu ya. Tadinya yang awalnya kita tidak bisa akses internet, sekarang kita bisa jadi akses internet. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi sudah bisa langsung buat YouTubean kayak gitu. Nah, dengan cara ini itu akan memudahkan kita di dalam connect ke wifi sebelah begitu, tanpa harus menarik kabel. Karena kalau menarik kabel itu ya pertama secara tampilan tidak tidak estetik begitu ya. Mungkin akan terjadi hal-hal yang kurang enak dipandang begitu ya, karena harus menarik kabel. Kemudian juga ribet juga mungkin ya. Tetapi kalau kita menggunakan cara ini dengan menggunakan wireless gitu ya, wireless internet service provider, itu akan memudahkan kita, dan kemudian juga tampilannya tetap elegan karena memang tidak ada semerawut kabel gitu ya. Dan ini bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang ingin menyambungkan ke wifi sebelah begitu. Dan kalau misalkan teman-teman itu adalah pemilik dari wifi utamanya, ini juga bisa menjadi opsi bagi teman-teman yang mau meringankan tagihan internet teman-teman dengan cara berbagi kepada tetangga begitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 tetangga begitu dan teman-teman sendiri yang langganan, nah itu kan ada 3 orang ya. Jadi nanti biaya tagihannya bisa lebih ringan begitu ya. Oke teman-teman, seperti itu cara untuk menyambungkan internet ke wifi sebelah kayak gitu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.